لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا beserta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin muslimin, mukminin, semua angkat tangan yang kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Allah berkahi kehidupannya. Allah mudahkan segala kesulitannya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjidnya, wabil khusus lebih spesifik di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ikhlas, ikhlas ini perkara yang maknawi sifatnya, bukan perkara yang bisa kita sentuh, bukan perkara yang hissi, akan tetapi perkara yang maknawi. Apa artinya? Seorang tidak akan mampu dan bisa untuk mengetahui keikhlasan orang lain. Nggak ada yang bisa tahu si fulan ikhlas atau tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keikhlasan seorang hamba. Berbagai macam ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, yang kita lihat secara zahir kayak ikhlas, wallahu a'lam. Yang secara zahir kita lihat kayak enggak ikhlas, barangkali ikhlas. Yang kelihatannya kayak ikhlas, barangkali enggak ikhlas. Tapi untuk menjaga hati kita, tentunya kita ketika memandang orang lain ibadah harus selalu husnudzon, harus berprasangka baik bahwa orang yang kita lihat itu pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama menyebutkan ada beberapa indikasi bahwa seorang itu ikhlas. Ada beberapa tanda bahwa seorang hamba itu ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-madah wal-dham indahu sawa. Tanda orang yang ikhlas, mau dia dipuji, mau dia dicaci, sama aja, lempeng aja, tetap ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipuji dia tidak terbang, dan ketika dicaci dia tidak tumbang, tetap ikhlas, lurus, lempeng ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara cacian kita berhenti beribadah kepada Allah. Dikatoi sama si fulan, ya anu pura-pura kok itu ibadah. Pengen dilihat, pengen dibilang Masya Allah supaya pangkatnya naik, dilihat bosnya, dan seterusnya. Orang caci, kalau kita kalah, kita berhenti ibadah gara-gara cacian, tandanya kemarin-kemarin kita ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika dipuji. Ada orang dipuji gak keenakan,
Beb, anak gak enak Beb, dipuji Beb. Kenapa ente gak sholat lagi? Gak enak Beb, anak dipuji tetangga, dipuji orang-orang ibadah, bangun sebelum subuh, duluan ke masjid. Anak dipuji, gak kuat anak Beb. Mending anak sholat di rumah aja. Ketika dipuji, anak takut sombong nanti Beb. Gimana Beb? Udah penting anak pikir di rumah aja, gak usah sholat lagi di masjid. Takut pujian Beb, takut riak, takut sum'ah, takut sombong nanti. Dihentikan ibadah karena dipuji. Artinya kemarin-kemarin dia ibadah kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu ya, tanda orang yang ikhlas mau dipuji tetap ibadah terus karena dia karena Allah. Makna ikhlas kan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena si fulan, bukan karena si Allah, bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya, bukan karena ada bosnya, akan tetapi lillah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bodoh amat orang mau bilang apa, kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap beribadah lurus karena dia ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya teringat sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihat bahasa Arab, terjemahannya nasihat. Jadi banyak bahasa Indonesia yang menyerap bahasa Arab, bahasa serapan. Jadi antaranya adalah nasihat. Nasoha yansohu nasihatan. Bahasa Indonya nasihat. Musyawarah itu bahasa Arab. Syawarah, yusyawiru, musyawaratan. Jadi kan diserap. Jadi musyawarah bahasa Indonesia. Ra'iyah. Ra'iyah artinya rakyat. Diambil dari bahasa Arab. Ra'iyah, rakyat. Nah, dan banyak lagi ya. Banyak lagi bahasa Indo ini ternyata menyerap dari bahasa Arab. Nah, bahkan di Pancasila ada beberapa di dalam sila-sila tersebut kata serapan dari bahasa Arab. Keadilan, permusyawaratan, perwakilan, itu semua dari bahasa Arab. Nah, Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Kita artikan dulu ya. Kita terjemahkan lebih dulu. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat yang lain bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa ini agama ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, lillah, untuk Allah. Wali kitabih, untuk kitab Allah. Wali rasulih, untuk rasul Allah. Wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin umat muslimin. Wa 'ammatihim, dan kalangan awam, kalangan umum dari umat muslimin. Jadi Nabi mengatakan agama ini, agama Islam ini adalah nasihat. Sahabat bertanya, untuk siapa? Nabi mengatakan lillah, untuk Allah. Ini gimana Bib? Kok agama nasihat untuk Allah? Emang bisa kita nasihatin Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus nasihat untuk Rasulullah, untuk Rasulullah, emang bisa gak kita nasihatin mereka? Bisa gak? Gak bisa. Nasihatin Allah. Wali kitabihi, untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nasihatin kitab Allah gimana, Bib? Al-Quran kita nasihatin, kita ceramahin gimana? Bagaimana? Nggak bisa. Baik. Jadi bahasa Arab ini terkadang dalam satu kalimatnya itu memiliki makna yang banyak. Jadi nggak selalu makna nasihat itu adalah nasihat. Nasihah tidak selalu artinya nasihat. Kalau kita kembali ke kamus bahasa Arab, itu ternyata di antara makna dari kata nasihat itu adalah al-ikhlas wal khudu. Apa artinya? Nasihat adalah ikhlas dan tunduk artinya. Nah, jadi dalam konteks ini ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Jangan kita terjemahin nasihat. Nah, inilah gunanya belajar dengan guru, bukan belajar dengan kamus, bukan belajar dari Google Translate. Kalau dia sekedar cari kamus, dia dapatkan artinya nasihat, ya nasihat. Nanti bingung ngartiin nasihat terhadap Allah. Gimana nasihat terhadap Allah? Ternyata kita ambil makna nasihat yang pas dalam konteks ini adalah al-ikhlas. Agama adalah keikhlasan. Ikhlas terhadap siapa, Ben? Kita harus ikhlas kepada siapa? Lillah. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah hendaknya seorang itu hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyembah hartanya. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyembah istrinya. Tidak menyembah hartanya, tidak menyembah tahtanya, tidak menyembah kedudukannya, akan tetapi yang dia sembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang ngaku menyembah Allah, tapi secara tidak langsung dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tuh, Bib? Bagaimana? Allah perintahkan orang untuk sholat, tapi dia sibuk dengan kerjaannya sehingga dia berani meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang walaupun KTP-nya Islam, Muslim, tapi secara tidak langsung dia tipis sudah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di situ dia menyembah harta dia, menyembah dunia dia. Tapi jangan langsung kita klaim dia orang kafir, jangan langsung mengkafiri juga ya. Mungkin fasiknya mungkin fasik. Orang yang ghaflah mungkin lalai, bisa dikatakan seperti itu. Tapi jangan langsung kita kafir-kafirin, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir ya. Itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali lagi konteks hadis. Ad-dinun nasihat. Lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda ikhlas tadi sudah kita sebutkan di awal. Wali kitabih, ikhlas terhadap kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Disuruh, kita dituntut untuk membaca Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas untuk kitab Allah, ikhlas terhadap kitab Allah adalah membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau sudah sering kita membaca Al-Quran, rindu, gemar, hobi membaca Al-Quran, insya Allah Allah bimbing dengan taufik Allah untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran.
membaca Al-Quran, mengamalkannya, disiplin, istiqomah di dalam mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau sudah kita mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, berarti kita sudah mengikuti kehidupan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena seorang menyipati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah kana khuluquhul Quran. Ada seorang yang bertanya, "Sif lana Rasulullah." Sifatin kami bagaimana itu Rasulullah? Lalu dijawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak baginda Nabi adalah Al-Quran. Artinya apa? Apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari perintah Nabi lakukan. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari larangan, Nabi menjauh. Ini makna kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Segala perintah dikerjakan, semua larangan dijauhi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lillah wa li kitabihi wa li rasuli. Kemudian ikhlas untuk para Rasulullah, artinya apa? Senantiasa hendaknya seyogyanya kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kita ikuti. Karena seorang tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah kecuali mengikuti dan mengerjakan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pengen dapat cinta dari Allah, pengen diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa terkadang membuat hamba-hamba Allah muslim itu sumpah. Yang bikin sumpah ini dosa sebenarnya. Seorang kalau sering melakukan kemaksiatan, dosa, maka Allah akan beri kesumpahan terhadap hamba tersebut. Pening kepalanya, sumpah mulu, karena tidak diberikan halawatul ibadah, kemanisan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maksiat terus. Sebagaimana seorang akan mendapatkan kemanisan ketika beribadah kepada Allah, sebaliknya ahli maksiat juga mereka merasakan pahitnya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir lemah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal lemah, tapi setelahnya penyesalan tiada akhir. Berapa banyak orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harta diberikan oleh Allah, banyak hartanya, tidak berseri duit, banyak hartanya, mewah rumahnya, bagus kendaraannya, tapi maksiat terus. Dia gunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah. Ujung-ujung bunuh diri, ujung-ujung lempar diri, ujung-ujung minum baygon dan lain sebagainya. Karena apa? Dia tidak merasakan kenikmatan. Sumpah diberikan kesumpahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti, yang tidak ada obatnya. Dan kesumpahan itu adalah salah satu azab, ujian, azab akibat dari kemaksiatan yang dia lakukan terang-terangan berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa li rasulihi, itu nasihat untuk Rasul-Rasul, artinya mengikuti dengan semaksimal mungkin totalitas di dalam mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu kita dapatkan dari majelis-majelis semacam ini. Hadirin, alhamdulillah, syukuri. Jadi warga negara Palembang, alhamdulillah, setiap kali ada majelis, banyak
makmur Kota Palembang ini dengan majelis-majelis. Tapi terkadang kok kadang-kadang dalam haul, dalam tablik akbar, dalam acara maulid dan lain sebagainya rame, penuh, masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah rame orang yang mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu penelitian oleh seorang yang sumbernya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Saya mendengar bahwasanya setelah diteliti, orang ini neliti berapa banyak sih orang-orang yang ikut majelis, anak majelis lah. Anak majelis se-Indonesia ini, muslim se-Indonesia ini yang kurang lebih ada 200 juta lebih muslim di Indonesia ini. Diteliti semua orang ini dari kota ke kota, dari daerah-daerah, dari wilayah ke wilayah, pindah-pindah tempat untuk menghitung jumlah jemaah majelis. Nah, baik yang rutin ataupun tidak, dihitung semuanya jemaah majelis. Nah, ternyata mereka dapati hanya 15% yang aktif di dalam majelis taklim, yang belajar. Ini masuk semua ya, di majelis taklim, yang mondok pesantren, yang majelisan, yang balik pergi madrasah dan lain sebagainya ya. Ini sudah masuk hitungan semua. Ternyata mereka dapatkan hanya 15% saja. 85%-nya jauh dari majelis, tidak kenal majelis, masih ngisep narkoba, masih minum khamr, masih makan riba, masih berzina. Naudzubillah, 85% dari kalangan umat muslimin ini, bukan kafir, muslim. Kalau kita katakan muslim ada 200 juta saja, berarti 15% cuma 30 juta bay. Cuma 30 juta bay yang rutin atau hadir majelis taklim. 170 jutanya mana? Wallahu a'lam. Ini tugas kita baru-baru. Ini tugas kita masing-masing. Bukan habib baik, bukan ustadz baik, bukan kiai baik. Antum pun memiliki mengemban tugas kita. Nah, sudah kita tinggalkan fanatisme golongan. Kita ngajak ini dakwah ilallah, bukan dakwah kepada kelompok, bukan dakwah kepada partai, bukan dakwah kepada golongan. Akan tetapi kita dakwah ngajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti dari akhirat kelak ditanya, bagaimana perhatianmu dengan umatmu? Adakah engkau mengajak umatmu di dalam kebaikan? Malu gitu, kayak bisa jawab nanti di hari kiamat. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajak antum yang hadir majelis taklim ini 10 wong, masing-masing ngajak si kopi dakwah. Nama, dak bisa dakwah ceramah nyampe ke minimal ngajak baik. Dak bisa ngajak secara langsung lewat status. Dak bisa ngajak secara langsung lewat chat. Udah ada usaha. Urusan hidayah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kerja dulu. In 'alaika illal balagh. Yang diharuskan hanya menyampaikan. Entah mereka mau, entah mereka tidak mau, itu kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ikhwan, bahwasanya keberkahan majelis ini emang bukan karena banyaknya jemaah. Bukan karena banyaknya jemaah. Keberkahan majelis didapatkan ikhlasnya guru yang ngajar dan ikhlasnya jemaah yang mendengar. Itu mendapat keberkahan majelis. Kita kembali lagi ke sejarah para anbiya wal mursalin. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pak dakwanya berapa tahun? Tahun 10 tahun, 100 tahun, 500 tahun, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang beriman sama beliau berapa? 13 ekor.
Nabi Nuh umurnya lebih dari 1000 tahun. Dakwah 950 tahun. Yang beriman kepada beliau, murid beliau cuma 13 ekor. Lihat dakwah beliau. Apakah Nabi Nuh? Oh, gagal berarti Nabi Nuh dakwahnya. Kalau gagal nggak dijadiin nama Allah Nabi kalau gagal. Nyatanya menjadi Nabi. Bahkan Nabi pilihan, ulul azmi termasuk Nabi pilihan. Nabi yang kesabarannya luar biasa hebat. Nah, mengemban amanah sabar itu luar biasa. Dicaci, dimaki selama 950 tahun. Kira-kira kalau Habib kayak ini dakwah 10 tahun atau kalau muridnya cuma 10 ikut, taknya bubar. Bayangkan kita bubar pada majlis, tak majlis lagi. Itu gitu. Kurang kesabaran gitu, kurang keikhlasan gitu. Kita masih mandang materi, kita masih mandang nominal, kita masih mandang keberkahan majlis itu dengan jumlah. Padahal tidak. Keikhlasan yang ngajar itu keberkahan luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam ikhlas luar biasa. 910 tahun, bayangin 910 tahun dakwah. Tamam, istiqomah rutin, gak henti-henti. Tamam. Kan beliau dihujani cacian, makian. Apakah beliau berhenti dalam dakwah? Terus dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita harus membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bangga kalau umatnya banyak di hari kiamat nanti. Nabi mengatakan, tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi mengatakan kepada para syabab dan lainnya, Nabi mengatakan kepada para pemuda dan lainnya, tazawwaju takthuru. Nikah, ayo yang jomblo nikah, cepat nikah kata Nabi. Takthuru, perbanyak keturunan. Karena apa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena nanti aku akan bangga terhadap kalian di hadapan umat-umat sebelumku. Aku akan membanggakan kalian kalau kalian jumlahnya banyak. Tapi banyak di sini untuk membanggakan Nabi bukan banyak-banyak baik. Ini banyak bacot baik, banyak omong baik, bukan banyak omong banyak bacot, akan tetapi yang berkualitas. Di balik kuantitasnya banyak, kualitasnya juga hebat. Di dalam menjalankan kewajiban dari Allah, di dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanggakan kalian oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak mengajak kebaikan, dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari ya, sama-sama gitu aja. Apapun yang kita mampu, itu aja teman-teman kita siko, duo, tamam. Bila perlu kita keluar duit nak ngajak dia, ngajak minum kopi dulu aja ya. Ada nilai plus pahala yang luar biasa di balik hal itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadis, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Dan nasihat untuk pemimpin umat muslim. Nah, kalau di sini mungkin pas konteksnya nasihat ya. Kita artikan di sini nasihat, bukan ikhlas. Tapi di tiga pertama tadi kita artikan ikhlas, ikhlas kepada Allah, ikhlas untuk Rasulullah, ikhlas untuk kitab-kitab Allah. Sudah kita artikan semua. Dan yang keempat, nasihat untuk para pemimpin umat muslim. Nah, bagaimana nasihat untuk para pemimpin umat muslim? Selagi kebijakan mereka bagus, kita dukung. Kebijakan mereka bagus, kita dukung. Tapi ternyata kalau kebijakan mereka bikin umat ini sengsara, bikin umat ini mati kelaparan, mati kehausan, belum lagi BBM naik dan lain sebagainya. Ini kan menyulitkan umat. Kamu jangan pikir mungkin kamu yang berduit nama Aibib, anda keras, sobek, santai lah, enak naik 2 kali lipat tadi mampu. Iya, ente mungkin mengatakan seperti itu, tapi ente gak mandang orang-orang yang dipikir, yang sehari makan cuma sekali mungkin, pinggir jalan,
fuqara wal masakin. Cak mana dia nak bergaul? Dia ada motor, cuma tak bisa isi karena lapar. Nah, bagaimana? Maka tidak menjadi masalah para ulama, para habaib, para kiai. Di antara nasihat untuk mereka, nasihatin mereka, kasih tahu bahwasanya rakyat sengsara, susah, salah kebijakan seperti itu. Seharusnya engkau mempermudah rakyat, bukan mempersulitnya. Seperti itu. Nasihat tentunya dengan bijak dan baik terhadap para pemimpin umat muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesungguhnya kerusakan rakyat itu fasadir ra'iyah bi fasadil muluk. Sesungguhnya kerusakan rakyat itu kalau pemimpinnya rusak, kalau kebijakannya tidak bagus, maka otomatis rakyatnya hancur, rusak. Dan kerusakan para pemimpin itu, kerusakan para raja, kerusakan para kaum elit itu tergantung dengan ulamanya. Kalau ulamanya bisa dibeli, fatwanya bisa dibeli, maka hancur semuanya. Dari kalangan pemimpinnya, rakyatnya, ulamanya. Tapi kalau ulamanya sudah luar biasa hebat, nah, ulamanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disogok, tidak bisa dibungkam untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, sebagian ulama ada yang bisa dibungkam mulutnya. Kau baca ini, kau baca ini. Ini kan hukumnya haram, kau mau halal, dikunjung satu titik, aman. Ulama-ulama yang bisa dibayarnya hancur udah. Ulamanya hancur, otomatis pemimpinnya hancur. Kalau pemimpinnya hancur, tukang bohong, korupsi dan lain sebagainya, rakyatnya hancur sengsara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tugas seorang ulama itu juga adalah sosial kontrol untuk para pemimpin umat muslimin. Kalau bagus kebijakannya kita dukung, di atas kepala kita bagus, masya Allah kita dukung, kita bantu bila perlu, kita respon, kita bantu, kita dukung. Nah, akan tetapi kalau sebaliknya melegalkan tempat-tempat maksiat, misalnya mereka gunakan tanda tangan mereka untuk melegalkan tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nasihati. Bukan kita bungkam diam. Beb, udahlah beb, takdir dari Allah itu beb, udahlah beb, tak usah melo-melo beb, takdir dari Allah. Takdir dari Allah kan gimana nih? Kamu kembali ke hakikat. Tapi harus ada ikhtiar, usaha kita untuk menghapus kemaksiatan yang merajalela di mana. Sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemimpin-pemimpin yang zalim itu nasihati, jadi masalah, tapi dengan etika dan adab. Nah, setiap kita ini pemimpin kalau sebenarnya, itu mungkin yang sudah nikah pemimpin di keluarga gitu. Nah, ada lagi pemimpin lainnya, bupati, gubernur, wali kota, presiden dan seterusnya ya. Nah, mereka ini tanggung jawabnya luar biasa hebat. Kalau mereka bagus dalam menyikapi kepemimpinannya, ketika mengemban amanat pemimpin itu jujur, amanat, maka dia pun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia maling dari situ, korupsi dari situ, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di situ ada sifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan pintas juga naudzubillah untuk dia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat untuk orang awam umat muslimin, kalangan umat muslimin harus sekali menasihati satu sama lain. Melihat temannya maksiat, jangan didiemin, jangan disupport, jangan didorong, langsung silakan lanjut.
tarik tangannya sini ke masjid, sini ke tempat baik. Cukup kita tidak tahu umur, Allah alam besok mungkin udah meninggal. Kau tidak malu aku ketemu sama Allah lagi nyekek homer. Kau tidak malu sama Allah ketemu sama Allah lagi naudzubillah berzina, naudzubillah. Nak nyesel, tidak ajak lagi balik ke muka bumi. Nah, maka dari itu ikhwan, mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengamalkan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, senantiasa saling wasiat di dalam kebaikan, saling berwasiat di dalam kesabaran, ambil keberkahan sedikit. Biasanya dalam safari dakwah di masjid-masjid dan musholla yang ada di Palembang ini, insyaallah kami membaca kitab Fawaidul Mukhtar. Tadi belum baca kitab, jadi kita ambil sedikit aja keberkahan sedikit, kita artiin, kita ambil berkah sedikit dari kitab ini. Qala Syekhul Musaddiq rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi dulu min darin amin. Qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man arada dunya fa'alayhi bil 'ilm wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm fa innahu yuhtaj ilayhi fi kulli minhuma. Masih di dalam bab tentang ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i imam madhab yang mayoritas kita di Indonesia ini menganut madhab Syafi'i. Nah, imam madhab beliau mengatakan, man arada dunya fa'alayhi bil ilm. Yang pengen dunia harus ada ilmunya. Kamu ngejar dunia harus ada ilmunya. Dagang pengen kayu harus ada ilmunya. Kurang-kurangnya bisa ngitung lah matematika ilmu. Kalau tidak bisa matematika, dagang bohong itu rugi bangkrut kamu, harus ada ilmunya. Nah, pengen masuk ke dokteran, pengen jadi dokter, ya belajar dulu ilmu kedokteran. Kalau intimen sikap aja jadi dokter, mau mati gitu sih. Bukan baik malah mati. Harus ada ilmu. Ngejar dunia, urusan dunia, apapun itu yang kamu kejar dari urusan dunia, halal. Selagi halal boleh, sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis baginda Nabi, silahkan. Tidak ada larangan untuk mencari urusan dunia. Nah, fa'alaihi bil ilm. Beliau nganjurin maka harus dilandasi dan didasari dengan ilmu. Harus ada ilmunya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Pengen urusan akhirat dengan ilmu juga. Pengen dekat dengan Allah, belajar ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pengen masuk surga, belajar cari tahu jalan-jalan yang menyebabkan dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pengen dekat dengan Rasulullah, cak mano kamu mengaplikasikan rasul cinta kamu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Belajar banyak isolawat, banyak melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Berusaha semaksimal mungkin dalam gerak-geriknya, senyumnya, jalannya, mencontoh bagaimana jalan baginda Nabi SAW, bagaimana senyum baginda Nabi SAW, bagaimana kalam ucapan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen akhirat, pengen dunia, ilmu jadi penting Nggak ada istilah nanda belajar. Nah, pentingnya mobil khusus perkara akhirat, plus bonus dapat dunia akhirat, alhamdulillah. Nah, ilmu dunianya hebat, ilmu akhiratnya juga hebat. Dia polisi, dia dokter, dia dosen, dia pejabat, akan tetapi dia pinter juga dalam sholat, istiqomah dalam sholat, bayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, haji. Ini hebat, luar biasa nilai plus dunia akhirat dia dapat. Nah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan perkara dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Seperti doa yang sering dan kerap kali kita bermunajat kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Berikan kami kebaikan di dunia ya Allah dan kebaikan di akhirat. Sebagian ahli tafsir mengatakan hasanah di dunia adalah ilmu. Berarti kamu pas doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami ilmu di dunia, wa fil akhirati hasanah. Naam.
Artinya kita minta kepada Allah agar diberikan ilmu dalam urusan dunia dan diberikan ilmu juga dalam urusan akhirat. Kalaupun berat dua-duanya minimal, yang mana ke psiko? Tentu urusan akhirat. Penting buat yang ngerti urusan akhirat ya, daripada kayo dunianya ada cuma tidak tahu caranya sholat, tidak tahu caranya berwudu dan lain sebagainya. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keduanya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ilmu tentang dunia, ilmu tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Beliau tutup, Imam Syafi'i mengatakan, karena ilmu dibutuhkan baik dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Masyaallah hadirin muslimin mukminin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari bersama untuk safari dakwah hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Masjid Al-Ikhlas ini, dari orang-orang yang ikhlas beribadah di Masjid Al-Ikhlas ini, dan mudah-mudahan Allah yuhaqqqiqna, mudah-mudahan Allah bisa betul-betul memberikan kepada kita makna ikhlas sebenar-benarnya karena Allah Subhanahu wa taala, agar semua amal ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu saja yang bisa